Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang bisa menyebabkan wudhu itu tidak sah. Di antaranya adalah bekas pacar yang masih berbentuk kahanan, yang masih berbentuk benda, cat kuku, cat, lem seperti eltiku, atau getah. Nah, bagaimana ini kalau nanti kita temukan setelah kita berwudu? Habis wudu, kita selesai wudu, ternyata masih ada sisa cat kuku yang masih menempel di kuku. Atau habis wudhu kok ketemu ada cat yang menempel di muka habis ngecat rumah umpamanya. Nah, haruskah wudhu lagi? Nih kita lihat keterangannya ada di kitab Al-Majmu' juz 1 halaman 387 yang redaksinya berbunyi begini. Idza kana ala ba'di a'dha'ihi syam'un aw ajinun aw hannaun wa asbah dzalik famana awsulal ma'i ila syai'in minal adwi lam tasihha taharatuhu. Apabila di atas anggota tubuh, anggota wudu itu ada semacam lilin, adonannya tepung, adonannya roti, atau pacar, atau yang sebangsanya, lem, kemudian getah dan sebagainya. Famana awsulal ma'i ila syai'in minal-adwi, kemudian ini bisa mencegah sampainya air ke anggota wudu. Lam tasihha taharatuhu, maka wudunya tidak sah. Sawaun akatsura dzalika am qallah, baik adanya barang yang mencegah sampainya air ke anggota wudu itu banyak atau sedikit. Walau baqiya 'alal yadi wa ghairiha atharul hanna walau nuhu duna ainihi, apabila yang tersisa itu hanya warna dan bekasnya saja, athar, bekas dan warnanya saja, bukan kahanannya, seperti pacar. Telah dibuat pacar, dilukis-lukis, kemudian dibilas bendanya, benda pacarnya itu dibilas, tinggal warnanya merah, tinggal warnanya coklat. Ini bagaimana? Jawabannya ada di belakang, sahhat taharatuhu, as-sah. As-sah ini wudunya itu sah. Kembali ke depan sedikit, au atharu duhnin, atau yang tersisa, au atharu duhnin mai'in bihaitsu yamassal ma'u basyaratal adwi wa yajri 'alaiha lakin la yasbutu sahhat taharatuh. Atau yang tersisa adalah bekasnya minyak yang encer. Andai kata ada air ini sampai ke kulitnya anggota tubuh, anggota wudu, sampai. Hanya saja air itu mengalir dan tidak tetap. Artinya sampai kepada kulit langsung jatuh. Seperti jatuhnya air yang menetes kepada daun talas. Maka itu pun tetap sah. Karena air sampai ke kulit. Nah, itu keterangannya ada di Al-Majmu' juz 1 halaman 387. Kita lanjut, ada kitab Kasyifatus Saja di bab wudu. Idza taraka lum'atan shaghiratan min atwin walau sahwan lam yasihhal wudu. Apabila orang yang mengambil wudu itu meninggalkan sedikit anggota yang tidak dibasuh, lam yasihhal wudu, maka tidak sah wudunya. Umpama ada orang wudu, selesai wudu, habis wudu selesai, dah. Kok ternyata ketahuan
bahwa di lengan bagian bawah ternyata tidak kena air. Ini namanya lum'ah. Atau di lengan bagian bawah ada cat. Di lengan bagian bawah ada eltiku. Maka wudunya tidak sah. Hatta yausilaha, hingga orang yang mengambil wudu itu mencucinya. Jadi kalau umpamanya tertinggal sedikit itu cuci langsung. Atau masih ada catnya, ambil catnya, cuci. Maksudnya dibasuh. Kemudian tindakan selanjutnya setelah membasuh yang tadi, yang ada catnya, wa yu'idu ghaslal a'dha illati ba'daha, dan harus mengulangi basuhan anggota wudu yang ada setelahnya. Contohnya begini. Sekarang orang yang ambil wudu itu ambil wudu, selesai basuh kaki. Kemudian setelah nyampe di rumahnya, dia lihat ternyata di lengannya ada cat yang masih tertinggal. Maka kewajibannya orang itu adalah membuang catnya dan membasuh tempat cat itu saja dari tangan. Dah selesai dari tangan, membasuh tempat cat itu. Kemudian setelah selesai membasuh tempat cat, wa yu'idu ghaslal a'dha illati ba'daha, dan harus mengulangi basuhan anggota wudu yang setelahnya tangan. Apa basuhan anggota wudu yang setelahnya tangan? Berarti setelahnya tangan ada mengusap kepala, ada membasuh kaki. Jadi lanjutkan itu, membasuh kepala, kemudian membasuh kaki. Mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Atau contohnya begini, kita ulang. Ada orang wudu, selesai sampai membasuh kaki, selesai. Nyampai ke rumahnya berkaca, ternyata di pipinya ada cat yang masih menempel di bagian hidung, gak kelihatan. Maka kewajiban orang itu adalah membuang cat tersebut dan membasuh tempatnya cat yang ada di hidung. Setelah itu, maka kewajiban selanjutnya adalah mengulangi anggota tubuh, anggota wudu yang setelahnya wajah. Apa yang setelahnya wajah? Ada membasuh tangan. Dilanjutkan mengusap kepala. Dilanjutkan lagi membasuh kedua kaki. Itu maksudnya. Lanjut. I'anatut Talibin juz 1 halaman 46. Wal muradu bil athari mujarradul laun, bihaitsu la yutahassalu bil hatti mathalan minhu syai'un. Yang dimaksudkan bekas itu bagaimana? Kalau bekasnya tidak apa-apa, tapi kalau kahanannya itu masih tetap wudunya tidak sah. Kalau bekasnya seperti warna, itu tidak masalah. Warnanya pacar tidak masalah. Nah, sekarang keterangan di I'anatut Talibin, apa yang dimaksudkan bekas? Yang dimaksudkan bekas adalah warna saja. Kok andai kata itu dikerok, tidak ada benda yang ikut, itu namanya bekas. Dikerok itu tempatnya. Nah, itu tidak ada benda yang ikut. Kalau ada dalam kitab lain itu pori-pori kulitnya itu tidak tertutup. Jadi garis-garis yang ada di dalam tangan, yang ada di kulit itu tidak tertutup, itu namanya bekas. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Intinya kita ulangi lagi, berarti kalau ada orang berwudu, selesai wudunya kemudian ada sisa cat yang tidak terbuang, maka yang diulangi adalah tempatnya cat tersebut dan anggota
wudu yang setelahnya. Kalau ecatnya itu ada di muka, maka tempat ecatnya itu harus dibasuh. Selanjutnya mengulangi basuhan anggota wudu yang ada setelahnya wajah, yaitu membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Berarti pertanyaan yang tadi jawabannya adalah tidak usah wudu dari awal. Kalau contoh yang paling gampang, umpama ecatnya ada di kaki, maka buang ecatnya, basuh tempat ecatnya, selesai. Karena setelah kaki tidak ada yang dibasuh. Berarti tidak usah wudu dari awal. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.